Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Healthy Lifestyle. Ini adalah menu sarapan saya dengan teh rempah dan rimpang. Bahan-bahannya terdiri dari kunyit, jahe. Jahe bisa apa saja. Jahe imprit, jahe merah. Ini saya menggunakan jahe merah. Menggunakan serai. Kemudian kayu manis juga baik untuk bagi penderita diabetes, ya. Kunyit juga mempunyai antibiotik, terus jahe anti cancer, juga serai, pada serai juga anti jamurnya ada. Jadi kita menggunakannya istilahnya empon-empon. Nah, disinilah kita mencampurnya menjadi satu dengan menggunakan bisa dikasih cengkeh, bisa dikasih apel laga, apa saja kita ganti tiap hari, atau lada hitam kita ganti tiap hari. Ini saya lebih suka ditumbuk karena kalau ditumbuk lebih kerasa rasa esnya dia lebih menonjol daripada diiris. Tetapi memang diiris boleh, diiris-iris dirajang-rajang tuh boleh, tapi saya lebih menyukai rasa ditumbuk sehingga rasanya itu lebih keluar, ya. Nah, seperti ini hasilnya setelah ditumbuk. Termasuk kayu manis saya tumbuk, ya. Apakah dimasak? Saya tidak memasaknya karena kalau jika dimasak maka sebagian daripada nutrisi dan manfaatnya akan hilang. Hanya kita mendapatkan rasanya, tetapi manfaatnya akan hilang. Itu sebabnya saya menggunakan air panas atau air panas dispenser. Jadi hanya disiram dengan air panas atau air panas dispenser. Jadi hanya seperti itu aja, tidak perlu direbus, tidak perlu sampai mendidih sekali, tidak. Hanya seperti ini aja. Kita diamkan 10 menit. Kemudian baru bisa kita konsumsi. Nah, inilah hanya air dispenser, ya, air panasnya dispenser. Terus kita taburi cengkeh, perasan lemon atau perasan jeruk nipis. Sudah jadi teh rempah dan rimpang untuk daya tahan tubuh, dan juga yang bagi yang capek-capek, yang lemes atau ingin istirahat yang cukup di malam hari, kasih teh rempah dan rempang akan enak kembali. Terutama dikasih tambahan lagi daun pandan juga membuat rileks, kasih tubuh dan kita bisa istirahat dengan baik. Kemudian sarapannya apa aja sih? Nah, di pagi hari itu kita tidak perlu sarapan yang berat-berat, tetapi justru lebih baik dengan buah, potongan buah atau smoothie, ya. Jadi di pagi hari itu dari jam 4 sampai jam 12 siang itu adalah waktu di mana terjadinya detoksifikasi. Jadi masukkanlah tubuh dengan yang bermanfaat seperti buah-buahan, buah potong itu jauh lebih bagus ketimbang kita harus makan nasi, roti yang berat-berat, yang susah dicerna. Kita harus membantu mensupport tubuh kita dengan makanan-makanan yang kaya akan enzim hidup, ya. Ini diuntukkan kepada terutama, ya, kepada pasien kanker yang memang harus memasukkan enzim hidup sebanyak mungkin, yaitu dengan buah dan sayur. Tidak menutup kemungkinan untuk penyakit diabetes, kolesterol, itu kita support dengan makanan yang kaya akan enzim, karena tubuh kita memerlukan makanan yang bersifat basah, bukan makanan yang bersifat asam yang menyebabkan penyakit. Nah, seperti ini saya pakai tempe, pakai alpukat, ya. Alpukat itu sudah kita mengetahuinya kaya akan vitamin E-nya yang baik untuk kesehatan kulit, ya. Lemaknya juga sehat. Seperti itu. Tempe itu kaya akan asam amino dan juga baik untuk pencernaan usus, menghasilkan bakteri sehat di dalam usus pencernaan kita. Nah,
ini gunanya lah kita makan seperti ini, termasuk kurma. Kurma seperti kita sudah paham bahwa kurma itu kaya akan nutrisi. Terus minyak zaitun, vitamin E, vitamin K itu berguna banget bagi tubuh kita. Ya, jadi saya sarapannya seperti ini dengan mensupport tubuh saya dengan makanan-makanan yang sehat. Nanti kalau memang kita kerasa lapar, biasanya kita sarapan sebelum sikatan gigi ya. Jadi nanti jam 9, jam 10, jam 11 ini pasti ada di mana kita akan merasa lapar. Tahan dulu, biarkan tubuh jangan diberi makanan dulu. Tunggu 10 menit kemudian kita kasih smoothie dari sayur dan buah kita mix jadi satu, bisa juga dengan jus. Jadi kita bisa menselang-selingnya ya. Nanti baru siang hari kita makan pakai yang makro dan mikro seperti ada karbonhidratnya kita dapat dari nasi hitam, nasi merah itu bisa. Tapi antara jam 4 pagi sampai jam 12 siang sebaiknya kita isi dengan buah dan sayuran. Nah, ini kita beri kurma bersama dengan minyak zaitun. Jadi mindset kita sebagai pasien kanker bukannya kita gimana sih makannya, tetapi bantu tubuh kita untuk menghasilkan makanan-makanan yang justru menggempur sel abnormal, karena kita sudah ada sel yang abnormal beda dengan orang sehat. Disinilah kita harus mengerti ini. Mama nggak enak, jangan berpikir nggak enaknya, tapi kita berpikir bagaimana kita untuk melawan sel abnormal ini supaya hilang. Karena kalau sudah kita menjalankan ini 3 bulan saja, itu benjolan ya, tumor ataupun kanker, terutama kanker yang sudah ganas, itu kelihatan kok. Jadi dari bentuknya bulat, lonjong, keras, dan dia bergerak-gerak biasanya ya, seperti saya ini bergerak-gerak, itu dari bulat bisa lonjong, bisa melunak sendiri, dan akhirnya hilang. Tapi kalau kita berpikir, aduh makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, kapan kita sembuhnya? Kita hanya berdiam diri, jadi Daniel. Sementara kita butuhkan action untuk menyembuhkan tubuh kita, bukan untuk makan kita lidah kita hanya sebatas lidah ya. Tapi kalau kita ingin kesembuhan, lawan semuanya. Seperti itu. Saya dulu 9 tahun saya sudah melaluinya, bahwa saya harus melawannya, dan makanan itu hanya sebatas di lidah. Sementara kegunaannya sesudah sampai di lidah, makanan itu sangat berguna untuk membantu tubuh kita. Jadi kita harus merubah mindsetnya dulu. Pertama, pikiran ya. Kita nomor 1, pikiran tidak boleh pikiran yang macam-macam. Juga istirahatnya harus cukup, olahraga, terus mempunyai waktu dengan keluarga, mempunyai waktu untuk diri sendiri, untuk muhasabah. Kenapa kita seperti ini? Jangan salahkan Allah atau jangan salahkan siapa-siapa. Tetapi kenapa kita harus seperti ini? Karena ada hikmah di balik penyakit. Jadi kita harus justru lebih bersyukur bahwa dengan adanya kanker, kita jauh lebih berkualitas loh hidupnya. Coba perhatikan orang-orang yang sudah menderita dan berhasil menjadi survivor, dia jauh lebih berkualitas hidupnya. Dia akan lebih menghargai waktu, lebih menghargai kehidupan ini, dan berbahagia bersama orang-orang yang dicintai. Ini adalah teh rempah dan rimpang. Saya beri cengsit. Cengsit ini merupakan makanan biji-bijian, tetapi yang kaya, benar-benar kaya akan sejuta manfaat. Karena kandungannya dari vitamin A-nya, vitamin B-nya, kalsiumnya ada jauh lebih tinggi di cengsit ini. Dan juga dia bisa melapisi pencernaan kita, sehingga racun-racun yang ada di dalam tubuh kita bisa terbuang. Seperti itu ya. Ayo kita mulai hidup sehat, dengan pikiran kita sehat, dengan makanan kita sehat, untuk healthy ya. Nah, untuk itu kita secara berjamaah bersama-sama dengan para
berita lain untuk semangat untuk berjuang. Ayo semuanya kita bersatu melawan insek.